laut bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk mandi janabat, ya bisa dipakai untuk berwudu. Air laut. Ya, bahkan bangkainya pun halal. Semua binatang laut bangkainya halal. Silakan Bapak Ibu bila mau ditanyakan tentang air laut hadis pertama. Kalau bangkai berarti anjing laut, singa laut, walaupun di daratan anjing sama singa kan nggak boleh dimakan Ustaz. Tapi kalau anjing laut, singa laut, bangkainya sendiri halal gitu ya Ustaz ya? Kalau untuk tentang Ya, makanan tadi. Terus kalau misalnya ya. mandi Kalau janabah, apa Ustaz? Mandi janabah berarti gimana tuh Ustaz? Kita mandi di laut begitu nyebur atau dimasukin ke ember? ya, Gimana tuh? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, serta diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanul fillah, kita bertemu di channel Millennium Mengaji, juga channel KHO, Kajian Hadis Online, official. Alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Al-Mukarram kita, narasumber kita yang insya Allah karena perdana saya akan bacakan biodata beliau. Beliau bernama Leo Sarino, tapi kita murid-muridnya biasa memanggil beliau Ustadz Ali, lahir di Jakarta. Latar pendidikan beliau sama seperti kita, SD, SMP, SMA. Yang menjadi pokok bahasan adalah sekolah agamanya beliau. Beliau juga sempat kuliah di PAP LBM ITB tahun 2000 sampai 2002. Nah, mungkin nanti kita tanya nih PAP LBM apa ya sama Ustadz kita. Beliau juga belajar dengan Kiai Haji Ibnu Abidin. Ini kalau nggak salah NU ya Ustadz ya, sebagai Ketua MUI Jakarta Utara kalau nggak salah. Privat beliau dengan Kiai Haji Ibnu Abidin tahun 2002 sampai 2003. Beliau juga belajar privat 2003 sampai 2004 kepada Ustadz Abdul Wahid Syahroni. Ini juga anggota MUI Jakarta Utara ya Ustadz ya, dari Muhammadiyah kalau nggak salah ya Ustadz ya. Masya Allah. 2005 tahun 2005 sampai 2009 Ustadz kita ini belajar lagi privat dan Ustadz Ahmad Yani tentang ilmu hadis. Ini kalau nggak salah dari Persis ya Ustadz ya. Oh, ini dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis ya. Beliau juga masih belajar lagi privat tahun 2009 sampai 2015 dengan Ustadz Ismail, belajar tentang disiplin ilmu sorof, nahu, istiqoq, mutolahul hadis, usul fikih, balagoh, bade mantuk, dan lain sebagainya. Beliau juga Masya Allah yang mengajar di berbagai pengisian tentang kajian kitab-kitab seperti kitab Bulughul Maram, kitab Al-Kabir, tafsir Al-Quran, di berbagai pengajian baik online maupun offline di Marunda, Pondok Gede, Rawabadak, Bekasi, Cinere, Depok, Ciledug. Masya Allah ya, ini semangat mengajar beliau benar-benar ya, kita harus acungin jempol ya. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sebenarnya segmen market kami ya ini generasi milenial. Mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah
mungkin, dan semoga Allah mudahkan. Dan memang nanti ada sesi khusus, mungkin di kajian hari berikutnya akan kita bahas versi Q&A-nya, yakni question and answer. Antum bertanya, Ustadz menjawab, insya Allah. Di mana pertanyaan teman-teman akan kita pilih seputar pertanyaan generasi milenial yang hidup di era yang complicated ini ya. Penuh banyak fitnah begitu ya. Masa muda udah jelek di mata manusia, masih jelek juga di mata Tuhan. Jangan sampai ya. Baik, mungkin mukadimah cukup dari saya. Waktu dan tempat tafadhol maskuro kepada Syekh Ustadz Ali. Dan oh ya, ada pertanyaan nih Ustadz nih. Artinya PAPLPM di ITB. Iya. PAP itu pendidikan ajun profesional. Ya. Itu LPM lembaga yang di ITB Bandung. itu setingkat S1 atau diploma Ya, gitu tuh? pendidikan S1. Oh, S1. Pendidikan S1. Oh, tapi ini 2 tahun ya Ustadz? Iya, cuman saya nggak selesai. Oh, begitu. Nggak selesai. Saya di DO. Oh, itu bilang apa itu saya Ustadz? demo. Makanya saya banting setir, saya fokus ke agama, ke dakwah. Oke, baik. Ustadz, Kalau saya selesai di ITB, Enam. udah ngajar. nggak kajian kali ini ya Ustadz ya. Ustadz, untuk mempersingkat waktu, ini kan ada pertanyaan nih dari teman-teman milenial nih. Kan sholat itu yang pertama dibahas nanti sama Allah di akhirat. Koreksi Ustadz kalau saya salah. Seseorang itu apabila sholatnya baik, amal ibadahnya baik. Kalau sholatnya buruk, amal ibadahnya buruk, begitu ya Ustadz ya. Tapi kan sebelum sholat ada semacam niat, ada wudhu, bahkan ada mandi janabah, mandi wajib, begitu. Berarti kita harus bahas dari mana dulu nih Ustadz nih, supaya teman-teman kita nih benarlah nilai sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus tapi wudhunya salah, kan sholatnya nggak diterima ya Ustadz. Sholat benar, wudhu benar, taharonya salah, kita nggak diterima juga. Ini bahaya nih Ustadz. Silakan Ustadz, gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arafala rasulahu bihuda wa dinil haq wa lidhil ala dini kulli wa taqabbal sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya. Terus tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, kita hafal ya, sudah fenomenal ayat-ayat ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu luas kita sekalian. Ibadah itu luas. Ada yang makdo, ada yang ghairu makdo. Ada yang makdo, ada yang ghairu makdo. Nah, segala aspek kehidupan kita, segala amal perbuatan kita, bila ya diawali dengan bismillah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dinilai ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Pak Romi jauh-jauh ke sana, ke Qatar gitu kan, ke UEA. Kalau niatnya karena Allah, ibadah dapat. Tapi dari sisi ibadah tadi, kita teruskan ibadah yang paling utama adalah sholatnya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih, ya amalan yang paling pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti adalah sholatnya. Yang apabila sholatnya itu buruk, maka buruk semua amalannya. Nggak bakal dilihat, nggak bakal dilirik, nggak bakal ditengok. Kalau sholatnya buruk. Tapi kalau sholatnya baik, ya ada harapan lah amal-amal yang lain bisa tertolong. Maka dari ibadah yang banyak tadi, 24 jam kita satu hari melakukan aktivitas bernilai ibadah, itu tergantung dengan sholatnya. Tergantung dengan sholatnya. Maka sangat disayangkan sedekahnya bagus, semua amalannya bagus, kayak anak, kayak istri, ya berbakti kepada orang tua, tapi sholatnya berantakan. Ya kan sangat miris ya usianya, sangat miris. Maka dari itu pentingnya sholat. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau saya menggarisbawahi itu, ya sholat adalah skala prioritas. Harusnya dijadikan skala prioritas.
Ya harusnya kalau ada kajian-kajian tentang sholat, kita kejar tuh. Karena apa? Itu yang menentukan masalahnya. Itu menentukan dunia akhirat kita kan. Kita menentukan selamat tidak selamatnya atau tidak selamatnya kita. Sholat. Kita beda jelas-jelas jauh kerja ke luar negeri kemana gitu kan. Tapi untuk sholat kita nggak mau bela-belain cari ilmunya. Alhamdulillah kali ini ada ya. Kali ini kita kaji tentang sholat. Bukan hanya sholat, karena sholat itu ada perangkat-perangkatnya. Ya, amalan yang wajib ada syaratnya. Nah, ini dalam usul fikih ya, sesuatu yang wajib maka yang menjadi perantara wasilahnya pun itu wajib, ke bawah wajib. Contoh syaratnya sholat adalah berwudu, maka wudu jadi wajib. Maka kita perlu juga bahas wudunya. Bahas wudunya. Nah, wudu kan nggak mungkin tanpa air ya, Bapak sekalian. Maka kita perlu lagi air, kita bahas lagi airnya, gitu kan? Nah, kita perlu lebih marah kitab yang sangat lengkap dan kitab yang diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh orang Islam mengakui kitab lebih marah karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, maka dari itu dari pada pembukaan kali ini kita mulai dengan bahas kitab Toharoh, kitab ya tentang air. Babul minyak ya. Sebelum saya lanjutkan silakan ditanyakan dulu kalian apa sih yang mau yang berhubungan dengan air. Silakan saya jawab sekalian. Ya berarti benar ya Ustadz ya. Walaupun kita punya sedekah banyak, mungkin ada yang teman suka banyak bekerja untuk istrinya atau untuk keluarganya, tapi kalau sholatnya berantakan maka buruk amal ibadah yang lain begitu Ustadz. Dan masalahnya sholat itu kita harus mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar ya Ustaz. Tapi tata cara sholat benar itu wudunya juga harus benar juga begitu. Wudunya itu ada salah satunya air. Airnya juga harus diambil harus benar begitu Ustaz ya. Masya Allah. Dan Bulughul Maram ini membahas tentang ibadah dari yang terkecil sampai yang terkecil dan terdetil mungkin seperti itu ya Ustaz. Apa kita masuk ke dalam hadis pertama Ustaz tentang Bulughul Maram? Baik. Hadis pertama saya akan bacakan dalam kitab Bulughul Maram bab air ya. Babul miyan, bab tentang air. Ya, An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW fil bahri, di tentang air laut, di tentang laut, fil bahri ya, fil bahri. Kalau bar itu lah daratan, kalau bah lautan ya. Ini tentang laut, fil bahri, di tentang laut. Apa kata Rasulullah? Apa sabda beliau? Huwa tahur. Huwa itu huwanya dia suci. Nah, dianya kembali ke air laut tersebut. Ya, dianya kembali ke air laut. Maksudnya apa? Air laut itu suci. Ma'uhu airnya. Al-hillu ma'itatu, yang halal bangkainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, jilid 1 halamannya nomor halaman 50. Juga sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 11, surah ke-8 ayat 11, juga surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 48. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Siapa aja imam yang 4? Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Tadi yang saya sebelum yang bersatu yang bernasai ada di kitab yang lainnya ada. Ya, walafzu lahu, dan lafaz baginya, dan wasahahu Ibnu Zaimah, disahkan juga oleh Imam Ibnu Zaimah wa Tirmizi. Hadisnya sahih. Air laut bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk mandi janabat, ya bisa dipakai untuk berwudu. Air laut. Ya, bahkan bangkainya pun halal. Semua binatang laut bangkainya halal. Silakan Bapak Ibu bila mau ditanyakan tentang air laut hadis pertama. Kalau bangkai berarti anjing laut, singa laut, walaupun di daratan anjing sama singa kan nggak boleh dimakan Ustaz. Tapi kalau anjing laut, singa laut, bangkainya sendiri halal gitu ya Ustaz ya? Kalau untuk tentang makanan tadi.
Terus kalau misalnya Iya. mandi Kalau- janabah, apa Ustaz? Mandi janabah berarti gimana tuh Ustaz? Kita mandi di laut begitu nyebur atau dimasukin ke ember? Ya, Gimana tuh Ustaz, caranya gitu Ustaz? baik. Ya, semua binatang laut al-hilu maitatuhu, bangkai halal bangkainya. Kita tahu ya nama bangkai kan? Nama bangkai adalah binatang yang mati. Mati. Ya, binatang mati. Tapi binatang yang berbangkai di sini bukan bangkai binatang darat. Binatang laut, semua binatang laut yang hidup di laut. Hmm. Yang hidup di laut, yang mayoritas hidupnya di laut. Hmm. Ya, ada bajak, Nah. ya, lagi sekarat, Pak. Tiba-tiba dia nyemplung ke laut, mati di laut, nggak haram. Namanya binatang laut namanya, gitu ya. Iya. Yang dimana kita pahami, yang dimaksud adalah binatang laut, Binatang laut. Nah. bukan binatang darat pergi ke laut, gitu ya. Nah, anjing laut kan namanya doang anjing laut, tapi sebenarnya itu binatang laut, bukan Oke. anjing yang kita kenal di darat, gitu ya. Masalah. Ya, bukan kayak buaya darat, bukan buaya ada di darat, tidak. Bukan bahasa biasa saja. Nah. Ya, jadi semua binatang yang hidup di laut, walaupun jadi bangkai, itu halal bangkainya. Al-hilu maitatuhu, halal bangkai. Bukan kata saya, kata Rasulullah gitu kan. Halal bangkainya. Lalu bagaimana cara berhutubnya dengan air laut? Ya, bersih itu mandi wajib itu. Pada dasarnya mandi adalah definisi mandi adalah membasahkan seluruh tubuh. Dan antum celup nyemplung ke dalam air laut dengan niat mandi junub, suci. Ya, buat lebih cepat, lebih ekspres tuh. Iya. Yang ke piringnya udah pasti rata semua, udah pasti basah semua, gitu kan. Nah, kalau mandinya sudah sah gitu kan, nyemplungnya sah gitu kan, apalagi wudunya ya cuma sebagian saja, gitu. Baik, silakan. Oke. Nah, kalau wudunya bagaimana tuh Ustaz? Ya, tadi sudah saya jelaskan, apalagi wudunya. Mandi itu kan lebih besar daripada wudu. Kalau mandi saja selesai, gimana wudunya? Gitu kan. Nah, kalau sudah mandi nggak perlu wudu lagi, gitu kan. Asalkan tidak batal. Ya. Tapi gimana kalau mau wudu juga? Kalau mau wudu tadi boleh diciduk aja nggak apa-apa. Diciduk di air laut, boleh. Atau diciduk tangannya nggak apa-apa pada saat. Sama seperti kita berwudu dalam kolam gitu ya, dalam bak. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya masih kurang detail atau masih ada yang mengganjal, nanti tulis di kolom komentar. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita bahas. Karena ini recording Ustadz, jadi nggak live gitu. Karena mungkin nanti kita harus edit lagi. Oke Ustadz, selanjutnya bagaimana Ustadz? Ada hadis berikutnya? Baik, ini kita mau sampai berapa? Kita di sini di sana kita buka sebentar lagi nih. Ada waktu sudah buka. Nanti paling sampai jam berapa Pak Robi? Di situ buka jam berapa Ustaz? Berapa jam lagi Ustaz? Berapa menit lagi? Jam berapa? Kalau di 18.01 ya. Kalau saya kan 18.08. 18.08. Sekarang jam 18.13. 17.12. Ya udah mungkin 5 menit sebelum azan kita close dulu Ustaz, karena ini perdana ya. Baik. Baik, sekarang hadis berikutnya. Hadis nomor 2 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan. Tidak bisa dinajiskannya oleh apapun. Ya, oleh apapun. Air itu suci. Ahrajul Salasa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau kita bahas hadis ini tadi yang tadi kita bacakan saja, maka kita akan timbul pemikiran bahwa air dasarnya adalah suci. Mau kemasukan bangkai tikus kah, mau kemasukan dengan kotoran kah, mau dengan kemasukan apapun kah, ya
maka air itu tetap suci. Air itu tetap suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun itu bentuknya kan umum ya. Jadi apa saja yang masuk ke dalam air maka tidak bisa mempengaruhi kesucian ayat tersebut. Kalau kita baca hadis ini saja. Tapi bagi penuntut ilmu tidak cukup hanya bersama hanya mengandalkan satu dalil saja. Kita perlu baca, kita perlu teliti hadis-hadis lain yang semisal. Contoh hadis berikut yang pernah saya bacakan yaitu nomor 3, masih di kitab Bulughul Maram. Ya, tadi kan kita nomor 2, hadis nomor 2, sekarang hadis nomor 3. Yaitu dari Wa'an Abi Umamah Al-Bahili. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, sekarang dari Abu Umamah Al-Bahili. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu say'un, tidak dinajiskannya oleh sesuatu apapun. Redaksinya sama dengan hadis yang tadi kita baca sebelumnya. Tapi ada keterangan, ada tambahan. Illa kecuali, ada keterangan di sini. Illa kecuali ma golaba. Ma apa saja golaba yang telah merubah ala atas rihihi wa ta'mihi wa launihi, atas baunya, rasanya atau warnanya. Iya, air itu suci, tapi kalau berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, atau berubah salah satu saja, maka air ini sudah tidak suci lagi. Maka bisa kita tarik kesimpulan hadis yang ini menghapus hadis yang sebelumnya. Jelas ya. Jadi kalau pentingnya kita belajar ilmu hadis itu sambil guru itu begitu. Jangan kita hanya baru berguru dengan satu guru, dia hanya belajar salah satu kitab. Sudah gampang bikin fatwa, hati-hati. Hati-hati. Kumpulkan dulu dalil yang semakna, baru kita akan ketemu nanti hukumnya sebenarnya seperti apa. Silakan Bapak. Intinya apa? Intinya adalah ayat suci atau dari suci bisa nggak berubah nggak dia warnanya? Berubah nggak dia apa rasanya? Berubah nggak dia baunya? Itu poinnya. Tidak berhubungan dengan sedikit banyaknya. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri itu semacam hadis atau hadalil umum, begitu ya Tat ya? Karena mengatakan bahwa sesungguhnya air suci itu mensucikan. Tapi dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu itu dalil khusus. Salah satunya adalah khusus. Ya, kecuali apabila berubah baunya, rasanya maupun warnanya. Begitu ya Ustaz ya? Baik, betul. Masya Allah. Berarti teman-teman ini masukan lagi ya. Jadi kita juga harus hati-hati membaca hadis dan juga kita harus punya guru. Karena jangan hanya satu hadis aja. Takutnya yang kita baca itu hadis umum, bukan hadis khusus. Hadis umum kita pegang apabila tidak ada hadis khusus. Jadi kalau ada hadis khusus berarti itu yang lebih segmented gitu, lebih mendetail. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, dilanjut. Baik, hadis berikutnya dari Baihaqi. Hadis dari riwayat ya, Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci illa kecuali antagoyaro jika tagoyaro rini, jika berubah baunya, autami, aulaudi, rasa dan warnanya, binajasin, dia binajasati tahjutu bihi. Jadi murid Baihaqi lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi, air itu suci, ya, tapi bisa kemasukan dengan benda najis. Bila kemasukan dengan benda najis, lalu berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka air itu tidak suci lagi.
tapi tetap jangan dibuang, bisa dipakai untuk nyiram tanaman, bisa dipakai nyiram WC gitu kan. Oke. Jangan dibuang. Ingat, Islam itu agama apa namanya, agama hemat ya. Ya. Jangan boros tentang air najis, dibuang semua jangan. Ya bisa untuk dipakai untuk yang lain gitu ya. Nah, kemasukan benda najis aja belum gitu kan, atau kita buang air kecil jiplak gitu kan, kalau tidak berbau rasa dan warna tetap suci air tersebut. Oke. Ya menurut riwayat Al-Baihaqi. Ya tapi kalau berbau warnanya tidak suci lagi. Satu saja contoh, ketika kita punya air di bak mandi katakan, tiba-tiba kemasukan sabun, Ya. air sabun Pak. Ya. Kita lihat ada perubahan nggak di situ warnanya, berubah nggak baunya? Pasti berubah. Iya. Maka bila ada perubahan sedikit saja, maka air tersebut tidak suci lagi. Jelas ya? Ya, ya. Tidak suci lagi. Atau kemasukan sirup, itu diminum ya. Kemasukan sirup diminum ya buat buka puasa gitu ya. Gitu. Tapi bukan dia tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi karena warna sudah berubah. Itu ya, maka kita wudu pakai sirup ya. Lengket. Oke, berarti Ustadz suci mensucikan ini khusus buat mandi janabah dan wudhu ya Ustadz ya. Dan yang buat lainnya ya mungkin buat temen-temen nih Ikhwanul Fillah Fiddin, mungkin misalnya kita ngasih minum tamunya pulang minumnya nggak dihabisin, jangan dibuang. Lebih baik kita taruh di tanaman seperti itu ya Ustadz ya. Atau kalau teman-teman di kantor biasanya tuh suka dikasih office boy minuman tuh Ustadz. Suka kelupaan karena sibuk kerja, jangan dibuang, lebih baik kasih ke mungkin kucing yang mau minum, mungkin tumbuh-tumbuhan. Ustadz mungkin waktunya terbatas, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, nanti mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Baik, hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar, bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Yang ini perhatikan bahasa hadisnya. Kalau yang meriwayatkan anaknya sahabat pasti redaksinya radhiyallahu anhuma. Kalau yang meriwayatkan adalah sahabat Nabi, maka redaksinya radhiyallahu anhu dan anhuma. Repeat Ustaz, diulang Ustaz. Anhuma berarti Pak Boleh diulang Ustaz, boleh diulang, ini penting nih. Jadi dari Abdullah bin Umar, kita tahu nama Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Aywa. Anaknya Umar bin Khattab. Kalau beliau yang meriwayatkan anaknya sahabat, maka redaksinya adalah radhiyallahu anhuma. Anak dan bapaknya. Allah meridai keduanya, anak dan bapaknya. Ya, tapi kalau sahabat Nabi yang meriwayatkan radhiyallahu anhu, contoh Kola Anas bin Malik, Kola Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu ya. Semoga Allah meridhoinya. Kalau anhuma anaknya sahabat, keduanya bapak dan anaknya, semoga Allah ridhoi semuanya. Kola mereka berdua telah berkata, dia telah berkata, Kola Rasulullah SAW, telah bersabda Rasul SAW, tidak karena al-ma'u kullasaid, apabila adalah air berjumlah 20. Ini sering kita dengar nih. Ya, ini sering kita dengar, apabila air berjumlah 20, ya, lam yahmil khabath, tidak membawa kotoran. Tidak membawa kotoran. Wafilah, dan pada satu lafaz yang lain, lam yanjus, tidak najis. Ahrojau arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ini juga ada di kitab Al-Um ya, udah pernah saya periksa hadisnya, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya mudharib ya, hadisnya mudharib. Ya. Termasuk hadis-hadis yang dhaif. Menurut hadis ini air berjumlah 20, maka dia tetap suci walaupun kemasukan kotoran, walaupun kemasukan najis, walaupun kemasukan apapun. Kalau airnya jumlahnya 20, maka air tersebut tetap
suci menurut hadis ini. Tapi hadis ini lemah. Oh, lemah. Hadis ini lemah, hadis lemah nggak bisa dipakai. Lemah di sanad juga lemah di matan. Ya, pertama lemah di sanad karena termasuk hadis-hadis yang mudharib. Ya, ada beberapa sanad, ya, ada sanad yang diragukan ya. Yang kedua, lemah di matan. Matannya apa? Redaksinya bertentangan dengan hadis sebelumnya yang kita baca tadi di atas. Ya, yang redaksi kayak yang kita baca di atas itu patokannya apa? Warna, rasa, dan bau. Bukan jumlah ukuran. Kalau dua pula pada ukuran ini juga bingung lagi nih ukurannya. Kali berapa ukuran Betul. dua pula tersebut. Itu Ya, pertanyaan orang Ana sebenarnya. beda tafsir ya. Beda benar. tafsir. Maka kita kembalikan saja juga mau satu kolam saja, mau satu kolam sekalipun kalau berubah warnanya, kemasukan benda najis, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka tidak suci lagi. Ya patokannya adalah berubah atau tidak, tagoyar tidak, ya golaba tidak, gitu ya. Baik, silakan. Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu. Ini biar penasaran teman-teman. Nanti akan kita bahas di kajian yang lain lagi karena waktu kita terbatas. Sampai di hadis kelima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya Ustadz ya. Baik teman-teman, mungkin kita lanjut di kajian yang berikutnya. Semoga teman-teman juga mempunyai giroh semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi amal tambahan kita di akhirat. Semoga segala kesalahan kita diampuni dan diganti pahala dengan kemahamurahannya. Mengutip firman Allah di awal surat Al-Kahfi, Qulul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari saya. Mohon dimaafkan, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha